pilihlah kampus yang fasilitasnya mencukupi. Kalau kita suka kimia ya sebaiknya kita juga bisa kimia, karena kalau kita nggak bisa kimia nanti ya akan susah di dalam kehidupan akademik kita sih memang. Enak Surabaya atau Jakarta, Pak? Belum pernah nyoba dosen di Surabaya sih. Sejauh ini belum tahu. Sejauh ini sih enak-enak aja sih. So far oke. Halo guys, welcome to iTrail Podcast. Nama gue Rico, gue yang hari jadi host untuk episode hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang sumber kegalauan kita pas SMA, yaitu pemilihan kampus. Tapi hari ini gue gak sendirian, gue ditemani sama dua dosen Gen Z kita nih. Ada Pak Leo sama Pak Kenneth. Tepuk tangan dulu dong guys. Yeay. Sebelum kita mulai guys, boleh kenalin diri dulu gak? Boleh. Halo guys, gue Leo. Gue dosen di I3L di jurusan International Business Management. Halo semuanya, namaku Kenneth. Aku dosen di jurusan Teknologi Pangan di I3L. Oke. Tadi gue sempat ini sih, kulik-kulik dikit lah tentang CV kalian. Udah sama-sama S2, betul? Ya kan? Terus sama-sama ada yang di Indo, sama-sama ada yang di luar negeri. Ya. Tadi gue lihat dari Leo dulu deh. Leo gelarnya ST.MBA. Betul? Kalau pakai NAT, STP, terus MSc. Iya. Betul ya? Mau bahas sains apa bisnis dulu ya kira-kira ya? Sama aja lah ya. Sama aja. Leo dulu aja ya. Sebenarnya kalau koko nyamannya aja. Oke, gantung koko ya. Untung nggak apa-apa. Oke. Kalau Leo tadi dosen IBM di kampus I3L ya. Tapi kalau gue lihat kok lu sarjananya teknik ya, Le? S1-nya. Terus S2. Kalau gue lihat sarjana teknik terus otomotif dan robotik, betul? Iya. Terus lu di kampus lokal di Indonesia. Betul ya. Kalau yang S2-nya lu MBA di Taiwan, ambil digital marketing. Bercerita dulu nggak deh cerita tentang gimana sih lu kok dari S1 di lokal lu bisa pindah ke luar negeri? Boleh. Terus kenapa lu berteknik tiba-tiba lu pindah switch ke bisnis gitu? Oke. Jadi seperti yang kita lihat ya. Jadi dulu itu waktu gua mulai S1 itu sebenarnya IT itu lagi berkembang. Oke. Nah, sebenarnya tuh waktu itu gua udah pengen ambil jurusan IT atau jurusan Automotive and Robotics Engineering. Oke. Kalau gua mau jujur-jujuran aja, Jujur. gua nggak mampu. Lah, gua stres. Berarti lu dari S1 terus lu kerja dulu apa langsung S2? Gua langsung S2. Kenapa lu milih Taiwan? Nah, kenapa gua milih Taiwan? Karena meskipun sebenarnya emang untuk biaya hidupnya lebih mahal ya daripada di Indonesia. Cuman tuh kalau di Taiwan sendiri, gue pengen belajar bahasa Mandarin. Oke. Jadi sebenarnya tuh kayak bahasa Mandarin kan sekarang lumayan penting ya. Kayak misalnya kita mau bisnis gitu. Gue itu kalau misalnya ketemu klien, gue ngomong bahasa Inggris. Bahasa Mandarin. Maaf. Terus panik Terus jadi gue tuh ngerasa kayak gue tuh harus mendapatkan bahasa Mandarin itu biar MS tuh gue bisa teaching ke klien-klien gue itu ke depan. Oke. Terus berarti lu S1 terus lanjut langsung ke Taiwan S2. Terus lu sempat kerja di industri kah? Sempat. Sempat. Tadi gue sambil S2 itu gue sambil kerja. Gue kuliah, terus malamnya gue kerja, terus subuhnya gue belajar, terus paginya pulang terus. Terus lu nggak pacaran? Enggak, oke. Apa-apa. Jadi dulu belajar gitu ya, kerja gitu ya. Terus panutan. Oke. Ngomongin biaya hidup kan. Memang Taiwan seberapa mahal sih, Le? Kalau dibilang mahal, lumayan mahal ya kalau menurut. Ya compare sama di Jakarta deh. Misalnya di Jakarta sih. Sekali makan berapa misalnya? Gue sekali makan tuh bisa 50.000 sampai 100.000. Oke. Itu tergantung dari dish yang lu makan. Kalau mungkin kayak di night market itu masih kisaran di 30 sampai 70.000. Oke. Tapi kalau maybe kita ke restoran itu bisa 100 sampai 200 kali. Terus transportasi tempat tinggal. Oke. Tempat tinggal tuh menurut gue yang paling beda. Kenapa? Kayak di Indo itu kan kita kos-kosan mungkin cuman berapa sih, paling 2 juta. Nah, kalau di Taiwan itu kalau kalian mau rent satu apartemen sendiri, itu sebenarnya harganya tuh minimal 5. Dan itu belum include listrik, air, terus kayak fee bulanan tambahannya gitu. Jadi kurang lebih hitung kasar kamu sebulan tuh bisa 10 juta sendiri untuk living. Biaya kuliahnya? S2? Kuliahnya In total aja, kurang lebih.
Kalau gua kemarin tuh 2 tahun di 200. 200-an. Lu bayar sendiri dibayarin. Bayar sendiri karena kan gua kerja. Jadi gua Oke. sambil cari duit, gua sambil. Oke. Oh iya. Keren banget nih. Sip. Kalau pakai net tuh ya. Sebenernya Gua nggak ada. Oh iya bener juga ya. Gila, Pak. Mungkin lebih terhormat mungkin. Bener. Kan tuh umur posisi by the way kan dosen Gen Z ini. Menurut lu umur berapa gua? Waduh, mati nih kalau Menurut dibahas. gua umur berapa? Ayo. Kalau Gen Z itu berarti kan masih di bawah 30. Ya, masih. Jelas ya. 26, 25 mungkin lah ya. Ntar. Gua Umur berapa ya kue? 98. Oh ya, belum, bukan. Oke. gua 27. 27. Lu? Sama 27. 27. 98. Ya beda tapi sama gua lah ya. Lu berapa kok gua? 30 kecil. Oh, 30 kecil. Oke. Masih bisa lah, masih bisa Gen Z gua. Oke, sekarang ke Kenneth deh. Ya. Tadi kan sempat gua ngulik-ngulik juga kan CV lu. Terus Azan, lu emang udah inline ya Pak? Maksudnya science dari awal sampai S2 benar nggak? Kalau iya kasusku ya, kasus Kan, saya dari awal kan membelot. Iya kan. Kalau anak sekarang ngomong gini, linjur atau enggak? Lintas jurusan. Oh. Iya, anak SMA sekarang ngomong linjur. Oke. Iya, Nggak tahu. linjur nggak? Still apa? Nah, kalau kalau Kenneth SMP di kampus lokal di Surabaya. Iya, di Surabaya. Aku kamu Betul. Kita ngomong gue lu, lihat aku kamu loh. Minus ya. Tuh, ini anak Surabaya kalau ini. Surabaya. Baru S2-nya di Italia ya Pak. Iya, betul. Wah keren banget Terus tadi gue sempat baca-baca Pak Ken. Iya. Tesisnya berhubungan sama tomat ya. Oh iya, untuk tesis S2 Boleh cerita nggak sih Pak? Tesisnya kayak seru banget tuh. langsung ke S2 berarti ya? Boleh deh. Oke. Karena kayaknya seru tuh bahas-bahas tentang risetnya Iya, tomat ya. jadi basically sih S2 saya kan lebih ke arah jurusannya food safety and food risk management kan di Itali. Itu untuk tesisnya memang lebih ke arah gimana ya? Susah jelasin kalau dibuat simple sederhana. Orang awamnya. Intinya kalau tesisku itu neliti apakah kita bisa bedain misalkan buah tomat yang ditanam di satu area misalkan sama buah tomat yang sama ditanam di area yang berbeda, itu apakah kita bisa kayak membedain dari sisi misalkan kayak secara kayak apa komposisi kimianya lah basically. Nah, kita tuh pakai misalkan namanya elementomics gitu basically. Jadi intinya membedakan komposisi buah tomat yang ditumbuhkan di dua titik berbeda. Secara sederhananya titik berbeda itu maksudnya bisa jadi dataran rendah, dataran tinggi gitu. Gitu. Iya, tapi kalau di kasusku kita bisa bedain buah tomat yang ditumbuhin di misalkan di area A, terus di area B yang cuman bedanya mungkin beberapa kilometer gitu aja. Jadi tanah yang berbeda pun tuh sebenarnya bisa memberikan efek ke komposisi buah tomatnya. Sip, keren banget sih. Itu lebih ke arah buat untuk traceability sih, untuk keamanan pangan. Oke, keren. Terus tadi kalau Leo tadi S2-nya di kampusnya National Taiwan University ya, NTU-nya Taiwan ya. Kalau pakai Nat S2-nya di University of Parma. University of Parma. Di Italia. Di Italia, betul. Bola. Iya benar. Klub bola, betul. Kita bahas bola sampai cepat nanti. Itu benernya itu sih sebenarnya kayak jurusannya itu jurusan kayak inter university gitu. Jadi ada beberapa macam university yang kayak gabung gitu. Jadi tahun pertama aku di Parma, tapi tahun kedua kita bisa milih kayak mau di kota mana gitu. Ada kayak 3 partner university gitu. Jadi tahun kedua bisa milih tahun kedua. Jadi kalau pakai net dari Parma pindah kemana enggak? Kalau tahun pertama di Parma semuanya kayak jurusan umumnya, terus tahun keduanya yang spesialisasi pindah ke Bologna. Oke. Berarti kurang lebih 2 tahun ya? 2 tahun. Oke. Pertanyaan sama kayak Leo, pakai net. Ya. Kenapa pindah dari Indo terus memutuskan untuk luar negeri? Terutama kenapa milihnya Italia gitu? Dan sih lebih ke arah exposure internasional sih ya. Mungkin bisa dibilang sebenarnya lulusan luar tuh gimana ya? Mungkin bisa dipandang kayak ada added advantage gitu. Misalkan bukan cuma dari kayak misalkan kayak jurusannya kayak jurusan di luar, kayak degree dari luar, tapi juga karena ada international exposure sih. Jadi kita terekspos dengan environment di luar lah, kayak budaya-budaya baru. Jadi kita harus bisa menyesuaikan lah. Jadi itu sih kayak intinya mau ada international exposure dulu dan dengan harapan ya bisa punya added advantage. Tapi kenapa milihnya Italia Pak maksudnya? Di antara negara-negara yang lain kenapa nggak Asia aja gitu loh?
Iya. Mau main bola. Beda nih kayaknya di William sekolah bola nih Mau main bola tapi waktu Covid ya waktu itu. Covid. Waktu Covid. Iya, kita kan waktu Covid, angkatan Covid kita. Apa maksudnya milihnya spesifik Itali? Apakah dapat di Itali dapatnya gitu? Memang dari awalnya memang mau Eropa sih. Memang dari keluarga juga lebih prefer aku ke Eropa daripada mungkin ke China atau ke Taiwan gitu misalkan. Kalau di Eropanya sendiri sih awalnya mau ke Belgia awalnya. Tapi yang di Belgia itu jurusannya sama persis sama jurusan aku S1. Jadi waktu itu sih aku maunya cari jurusan yang lebih spesifik. Makanya dapatnya yang di Itali. Dan di Itali juga bisa ada kesempatan dapat beasiswa juga kok yang di Itali. Kalau yang di Belgia dulu udah sempat apply tapi nggak dapat beasiswanya. Kalau pas di Itali pakai bahasa Inggris atau bahasa? Kalau bahasa pengantar kuliahnya sih bahasa Inggris. Cuman ya bahasa sehari-hari perlu bahasa Itali sih. Bahasa Itali. Cuman Penasaran kok. Ngomong dong Pak dikit Pak bahasa Itali. Yes. Cuman buat conversational aja sih. Perkenalan doang. Numero uno. Enggak sih, mereka enggak pakai itu sih. Enggak, tapi tangan-tangannya benar-benar kayak gini. Benar-benar kayak gini ya. Kayak kalau mereka ngomong tuh selalu kayak tangannya kemana-mana gitu pokoknya. Aktif tangan. Tangannya aktif kemana-mana. Coba perkenalan diri dong Pak, sedikit aja. Buongiorno, sono Kenneth, ho 27 anni e ho studiato a Parma, Italia. Bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Gimana? Jadi malu ntar. Ayo, bahasa Mandarin bisa. Iya bahasa Mandarin. Bocah Mingce kan bisa dong. Katanya kalau bisnis pakai bahasa Mandarin berarti lebih bagus. Ya, ayo, coba dikit. 你好，大家，我叫郑富全，我27岁，是印尼人，谢谢。 Oke, tuh. Oke. Semoga bener ya tadi ya guys ya. Bener. Pak, ngomong sedikit biaya. Oh iya. Baik lagi biaya ngomong lagi. Tadi kan Leo udah share biaya di Taiwan. Kalau di Itali kan kita mikirnya kayak oke di Itali mahal banget di Eropa ya. Iya. Biar jadi info buat ke teman-teman yang nonton gitu kan. Iya. Itali berapa sih Pak? Kalau di Itali sih sebenarnya biaya kuliahnya kita bisa dapat lebih murah karena di Eropa secara umum tuh banyak banget beasiswa dari kayak organisasi atau beasiswa dari pemerintah tuh banyak sebenarnya. Cuman mungkin kalau dari Itali sendiri tuh lebih waktu itu saya dapatnya beasiswa dari pemerintah sih. Cuman memang susahnya kalau dapat beasiswa dari pemerintah tuh kayak aksesibilitasnya kurang. Kayak hampir semuanya tuh dalam bahasa Itali gitu. Kalau yang penjelasan dalam bahasa Inggris tuh susah. Jadi agak susah untuk kayak apa ya, mengerti peraturan-peraturannya gimana, terus kayak requirement-nya gimana gitu. Kalau uang kuliah sendiri sih maksimal tuh saya setahun 2.000-an euro. Berarti 2.000-an euro dikali 16 ribuan itu berarti berapa ya? Sekitar 2.000 kali 16 ribu Bisa. Coba gimana? 320. 320. Nah, benar. Benar. 2.000 euro kali 16 ribu. 32 juta. 32 juta lah. Benar. 320. Itu untuk setahun. Tapi itu uang kuliah aja ya. Uang kuliah belum biaya living cost. Belum living cost. Nah, kalau living cost ya living cost yang benar-benar memang mahal sih karena di Eropa. Paling gimana ya? Anggaplah sebulan berapa sih living cost apartemen? Kalau dulu tuh aku biasanya belanja mingguan gitu. Belanja mingguan itu masa. Kalau belanja mingguan tuh paling 30-an euro, 40-an euro gitu. Bisa dipangkas lebih sedikit lagi sih sebenarnya. Itu kalau misalkan biaya kayak mingguan sih. Tapi kalau misalkan kayak ke restoran itu kayaknya lebih mahal di Taiwan sih. Kayak kalau restoran Cina gitu ya mungkin ya kayak Chinese restoran gitu mungkin kayak bisa ya untuk dua hari makan tuh bisa kayak 10 euro 15 euroan itu. Tapi kalau restoran Itali bener-bener restoran Itali itu ya sekali makan 15 euro ke atas gitu paling. Jadi lumayan mahal sih kalau di Eropa itu. Transportasi juga paling itu murah ya Pak? Kalau transportasi mungkin lebih murah mungkin. Iya. Sebenarnya kalau transportasi di Itali sih cukup bagus sih menurut saya. Kemana jalan kaki kali ya Pak? Mungkin jauh. Kemana-mana jalan kaki atau bus atau naik kereta itu biasanya. Kalau kereta antar kota, kalau dalam kota sendiri naik bus ya. Busnya lumayan lah. Kalau lu sama Le, maksudnya kampusnya sama apartemen lu walking distance atau gimana? Enggak. Berarti lu mesti naik transportasi. Naik MRT itu 40 menit. Oke, lumayan jauh dong ya. Lumayan jauh ya. Cuman gue sukanya naik sepeda. Oh ya, atlet. Dan pun gue lagi naik sepeda. Jadi gue bawa sepeda pakai tangan kanan, gue bawa payung pakai tangan. Itu antara ngirit, tetap apa sih nggak tahu ya. Itu gue niru orang payung. Biasa mereka. Oh gitu ya. Sering. Oke. Kalau kita kan banyak sering hujan. Topan nggak sih? Topan iya makanya. Aku naik sepeda. Oh iya sepeda naik payung. Aku tertarik buat belajar juga kayak gitu. Karena caranya mereka chess pro. Mentalitas orang Taiwan nih. Sip.
Ada pertanyaan lagi nih. Iya. Menurut kalian, ini jawab sejujurnya aja. Lulusan kampus luar itu lebih diprioritaskan oleh perusahaan. Itu bener nggak sih? Menurut kacamata kalian gimana? Saya nggak pakai kacamata. Oke, sorry. Menurut opini kalian gimana? Oh iya. Mau pakainya duluan atau Terserah duluan, Duluan nggak apa-apa. kan udah duluan aja ya. Mm-mm. Ya udah, kalau dari opini gue sih sebenarnya mau dari dalam negeri atau luar negeri itu sama aja. Kenapa? Karena yang paling penting itu sebenarnya adalah skill. Tuh. Kenapa? Kayak misalnya gue udah lulus dari Taiwan, tapi kalau amit-amitnya gue dulu nggak pernah kerja sebagai sosmed specialist, itu gue nggak dipandang di sini. Oke. Jadi gue kayak misalnya udah punya alma mater, mungkin National Taiwan University kan lumayan. Cuman kalau emang gue nggak punya skill yang dibutuhkan untuk dunia kerja, itu company bakal nggak mau nge-hire gue. Karena ya at the end mereka tuh sebenarnya cari orang yang bisa kerja. Betul sih. Jadi dibandingkan orang-orang yang mungkin lebih ke lulusannya mungkin dari Harvard ya mungkin bakal ada perbedaan. Tapi kalau ya cuman dari mungkin National Taiwan University gitu, jadi orang-orang tuh lebih ke ngelihat skills juga sih. Skill. Iya. Menurut lu gimana, Pak? Kayaknya sih iya sih, itu realitas sekarang sih. Mungkin kalau yang kayak lulusan luar tuh ada advantage, mungkin kayak persepsi mungkin yang agak beberapa tahun lalu mungkin ya. Tapi sekarang sih sebenarnya banyak company sama industri itu lebih memprioritasin skill-skill yang udah didapat, hard skill sih lebih tepatnya, dan soft skill juga pasti. Kalau boleh dijabarin skill apa sih yang dibutuhkan sekarang buat anak-anak SMA nih disiapkan? Kalau dari gue sih mungkin lebih ke soft skill dulu ya. Soft Soft skill tuh at least mereka harus bisa communication. baik. Iya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau sepintar apapun, tapi kita nggak bisa komunikasiin ide kita, itu percuma. Oke. Gitu. Jadi kayak semua yang lu pengen komunikasi, terus semua pengetahuan yang lu udah punya, itu nggak bakal bisa dikasih tahu ke orang lain. Jadi ujung-ujungnya nggak berguna juga. Oke. Tapi kalau hard skills di dunia, karena aku kerja di bisnis, itu yang paling penting adalah mungkin lebih ke digital marketing. Yang lagi dibutuhin sekarang ya? Iya, digital and traditional marketing, karena sebuah perusahaan sendiri pun, kayak mungkin perusahaanku sendiri pun nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada marketing yang baik. Oke. Gitu, kayak campaign-campaign yang kita lakuin, terus gimana caranya kita bisa bikin mungkin website kita, terus advertisement kita, sosial media kita, gimana caranya kita bisa narik orang-orang tuh buat nonton Oke. apa yang kita punya gitu. Kayak kita showcase our products or service. Oke, kalau di dunia sains, Pak, kita ngomongin tentang food gitu ya. Hard skill apa sih yang dibutuhkan sekarang? Kalau menurut saya sih hard skill dulu ya Pak. Hard skill deh. Mungkin Kalau soft skill mirip kan communication ya, Pak? Iya, mungkin kalau soft skill saya juga mau nangkarin itu sih, adaptation mungkin. Kalau yang perlu ditekanin untuk mungkin anak-anak sekarang yang fresh graduate terutama ya, itu harus bisa adaptasi dengan cepat sih. Terutama kalau misalkan mereka masuk ke FMCG gitu, fast moving consumer good tuh, kan memang kayak budayanya kerjanya cepat gitu kan. Jadi mereka harus bisa adaptasi dengan cepat. Tapi kalau hard skill sih kayaknya menurut saya food safety penting. Food safety itu sepertinya sih memang penting sih diaplikasikan di negara manapun. Mungkin terutama untuk aplikasi di Indonesia ya mungkin lebih ke arah kayak misalkan pengetahuan tentang halal gitu. Kayak misalkan info-info mengenai sertifikasi halal gitu. Terus kayaknya sih apalagi sekarang banyak banget dibutuhkan sih di Indonesia. Oke. Terutama karena halal kan sekarang ada wacana untuk harus semua produk makanan tuh harus halal semua gitu misalkan. Menarik ya. Pak, tadi ngomong-ngomong tekpang. Iya. Sebenarnya mungkin banyak yang belum ngerti sih. Tekpang tuh secara garis besar tuh apa sih, Pak? Belajar apa sih? Misalkan let's say kita satu produk lah, produk mineral gitu ya. Tekpangnya tuh apa sih, belajar apa sih di si mineral itu? Oke. Misalkan tekpang tuh gimana ya? Jadi pada intinya teknologi pangan tuh belajar gimana cara memproduksi makanan yang baik, yang aman dikonsumsi dan sehat untuk konsumen sih sebenarnya. Jadi misalkan sebenarnya secara ilmu itu cukup luas sih kalau teknologi pangan. Jadi kita di teknologi pangan tuh belajar kimia, kita juga belajar tentang fisika, kita juga belajar tentang biologi juga. Jadi misalkan kayak misalkan CITOS gitu,
boleh sebut brand? Udah kepalang sebut Pak. Udah Udah sebut ya. ya Jadi apa apa. produk makanan Extruded gitu lah, kayak snack gitu lah, kayak keripik kentang gitu. Oke. Nah, gimana cara bikin keripik kentangnya supaya tahan lama misalkan. Terus gimana kita mendesain packagingnya supaya bisa mempertahankan kayak umur simpan keripik kentang supaya bisa kayak setahun gitu. Terus misalkan kalau misalkan mau menguji sampelnya, ujinya harus menguji apa kalau bakterinya. Nah itu semuanya tuh tekpang semua yang Kenapa kalau ciki isinya angin doang Pak? Kenapa? itu benernya ada penjelasannya. Jadi Nah. kalau misalkan makanan-makanan kayak keripik-keripik yang gampang kayak rapuh gitu, itu benernya diisi nitrogen tuh supaya menghindari Dari kayak melempem. crush. Bukan biar nggak melempem, lebih tepatnya lebih ke arah supaya dia tidak kayak gampang rusak gitu. Kan kalau misalnya bukan pelit. Jadi kan orang Iya. pelit ya. Iya, jadi kan kalau misalkan kayak ciki-cikian gitu ya, nggak ada anginnya, nggak ada nitrogennya, itu kan kayak gampang tertekan, dia kan bisa rusak. Makanya kita kisi gitu. Seru ya. Iya. Ciki aja bisa tertekan loh, baru mau ya. Iya, pengen ayam. Jadi itulah yang dibelajarin anak-anak Seru ya sebenarnya. Kalau bisa balik lagi sih pengen belajar food ya. Nah ini ngomong balik lagi ke SMA, kalau boleh balik ke SMA lagi nih ya kalian ya, tetap milih kuliah S1 di dalam negeri atau pengen keluar negeri sekalian, atau sekalian mau pindah jurusan aja, gimana? Kalau bisa balik lagi ke SMA. Kalau gue sih, gue kuliah S1-nya bakal tetap di dalam negeri. Oke. sama. Jurusan masih sama. Sama ya. Berarti kalau untuk Leo tetap teknik otomotif. Oke, kalau Pak Kenneth sama. Jadi nggak ada penyesalan apapun ya. Nggak. Seru. Jadi kalau misalkan kita konklusi ini, sebenarnya tips untuk anak SMA milih kampus tuh apa sih? Tips and triknya apa sih milih kampus? Jangan sampai mereka salah milih kan, karena menurut gue ya, kalau salah milih kampus itu menurut gue 4 tahun kuliah tuh kayak neraka, bener gak sih? Iya. 4 tahun kuliah tuh kalau salah tuh udah pasti nggak enak banget. Takutnya ujung-ujungnya tengah jalan mereka tiba-tiba drop out, buang duit, dan menurut gue yang terutama adalah buang waktu. Ya dong, ya kan. Makanya menurut kalian nih yang udah jadi dosen sekarang, dosen muda seperti kalian, apa sih wejangan buat anak-anak SMA untuk milih kampus atau jurusan yang oke? Oke, mungkin kalau gua dulu ya. Kalau untuk jurusan itu lu harus ngambil apa yang lu suka. Jadi misalnya nih, lu udah SMA, terus lu bingung aja gitu kayak, aduh gue pengennya apa sih? Kayak gue pengen jadi apa antar ke depan. Nah, itu biasanya sih kita bakal ada kayak lebih ke konsultasi sih sama orang-orang yang lebih profesional gitu. Kalau gue dulu gitu, karena gue tuh dulu bingung, gue tuh pengen jadi apa. Kayak SMA, terus gue masih bocil gitu ya hitungannya. Terus gue disuruh milih, lu masa depan lu harus jadi apa sih? Oke. Kalau menurut gue sih lebih ke lu cari pengalaman, terus kayak lu cobain kayak mungkin ikut konsultasi, itu penting banget menurut gue. Oke, kalau pemilihan kampus, Kalau pemilihan kampus, maksudnya tipsnya apa, atau ya udah sesuaiin sama budget kah, sesuaiin sama apakah, gimana? kalau gue sih lebih ke Tipsnya apa? pilihlah kampus yang fasilitasnya mencukupi. Kenapa? Karena itu bakal sangat mendukung proses belajar mengajar lu sendiri, gitu sih. Oke, kalau menurut Pak Kenneth gimana? Kalau menurut saya sih milih kampus yang pasti ya bener, kayak kata Leo tadi, harus yang kita suka, dan ditambah satu lagi mungkin yang kita suka dan yang kita bisa, kayak misalkan yang kita memang punya skill di situ. Mungkin seperti misalkan kayak kalau kita suka kimia ya sebaiknya kita juga bisa kimia, karena kalau kita nggak bisa kimia nanti ya akan susah di dalam kehidupan akademik kita sih memang. Dan mungkin iya sih, kayak kata Leo tadi, harus ke expose ke banyak hal. Jadi kita tahu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita bisa dan apa yang kita nggak bisa. Cuman memang mungkin realitanya nggak semua orang bisa kayak menemukan apa yang mereka suka dulu. Kalau misalkan sudah terlanjur masuk pun, yang bisa saya kasih saran sih, yang penting bertahan aja, nggak apa-apa. Bertahan aja yang penting. Ya, dan kalau bisa mengidentifikasi apakah kamu bisa bertahan 4 tahun atau lebih baik kamu pindah secepatnya gitu. Oke, biar nggak buang waktu lebih. Biar buang waktu lebih lama lagi. Kalau masalah milih kampus Pak, ada milih kampus, sekarang kampus banyak banget ya Pak. Iya, ya nggak sih, di Indonesia banyak banyak sih banget, di luar negeri juga lebih banyak lagi gitu kan. Betul. Menurut Kenneth gimana? Kayaknya sama sih, sama kayak Leo, menyesuaikan dengan
kondisi keluarga, Betul. ke Lihat lah ya. preference juga. Paling gitu sih paling. Sama suggestionnya. Tadi gue setuju sama lu sih Pak Kenneth. Kalau milih jurusan itu gue pernah dengar dari orang tua juga harus ada, memang kan sesuai passion, betul gak sih? Tapi juga harus ada potensi di situ. Jangan sampai lu, ada banyak nih, gue pernah dengar cerita dari anak SMA ya. Dia milih kuliah kulineri karena dia suka nonton MasterChef. Cuma karena suka nonton MasterChef, dia tuh pengen ambil kuliah kulineri, tapi sebenarnya potensinya nggak ada. Jadi ujung-ujungnya tengah jalan tuh DO karena dia cuma senang dong tapi nggak ada potensi sebenarnya. Nah makanya memang sekarang sih enak ya, beruntungnya anak-anak sekarang ya ada lembaga tes minat bakat sebenarnya. Yang maksudnya apapun lembaganya sebenarnya banyak yang bisa dia manfaatkan untuk dia mengetahui potensi passion dia sejalan dengan potensi dia gitu kan. Makanya biar 4 tahunnya lancar, siapa tahu syukur-syukur bisa S2 3 gitu kan. Betul. Oke deh, happy nggak ngajar di kampus ITRL so far? Udah berapa tahun sih lo ngajar? Gue udah hampir 2 tahun sih ya. Udah 2 tahun ya? Enggak Lu kerasa Pak juga. Udah hampir 3 tahun. Enak Surabaya apa di Jakarta Pak? Belum pernah nyoba dosen di Surabaya sih. Sejauh ini belum tahu. Sejauh ini sih enak-enak aja sih. So far oke. Sebenarnya ITRL juga senang, serunya karena internasional juga ya. Maksudnya anak-anak juga bisa keluar negeri juga sebenarnya. Betul. Jadi apa namanya, bisa sharing gue ke anak-anak student kan. Dulu pas lulu pada kuliah di Taiwan, di Italia, mereka bisa sharing juga ke kalian. Betul. Dan kan semua dosen ITRL kan hampir semua lulusan luar juga. Jadi so gue sih 100% ya lulusan 100% luar ya. Biarpun S1-nya mungkin lokal, biasanya S2 atau S3-nya di luar. Iya, jadi secara pengalaman kita semua mirip-mirip semua pernah di luar lah. Sip deh. Kita main sedikit yuk. Nama gamesnya This or That. Mau gak? Boleh. Ya, sip. Gue ada 5 pertanyaan, jawab cepet aja. Ya, sip. Jawab pertanyaan pertama. Bareng-bareng atau gimana? Jawabnya? Satu aja. Ayo, oke. Berarti Kenneth duluan atau gue duluan? Boleh gantian? Boleh. Gue duluan aja nggak apa? Udah berantemnya? Hah? Udah berantemnya belum? Udah. Kalau kalian, yang pertama ya, kalau kalian ngasih exam, prefer D-Day exam atau project base? Project base. Kenapa? Karena kalau project base itu anak-anak ada output. Oke. Gak cuman mereka tuh menunjukkan apa yang mereka udah belajar di kertas, tapi mereka tuh beneran ada output, real life experience-nya lah. Oke. Bener tergantung mata kuliah sih. Kalau karena science kan memang ada beberapa mata kuliah yang harus kita kayak paper base, ada yang bisa project base. Tapi kalau aku sih prefer project base sih, karena memang di situ kita bisa ngeliat bener-bener kayak kemampuan anak-anak itu nggak cuma di kelas tapi bisa beneran diaplikasiin kayak untuk misalkan membuat suatu produk gitu loh misalkan. Oke, yang kedua ya. Kalau bisa ngulang S1 lagi, tetap milih PTS atau PTN? Kan Tetap PTS. Kenapa? Kalau boleh tahu. Oke. Karena untuk PTS sendiri saya merasa tuh fasilitasnya sih, kembali lagi ke fasilitasnya kan. Oh iya. Iya, saya tuh sebenarnya seru nih kalau kita bahas PTS PTN ya. Seru ya. Cuman kayaknya nanti aja kali next episode. Iya boleh. Panjangan. Seru kita bahas PTS PTN. Tapi ya singkat aja. Kalau gue sih lebih ke fasilitas aja. Fasilitas. Menurut lu PTS tuh lebih modern kali ya mungkin. Kalau karena fasilitas dan mungkin karena swasta tuh lebih mungkin beberapa kampus swasta ya tuh lebih sedikit orangnya itu, jadi benernya lebih bisa intens komunikasinya gitu, apalagi antar dosen dengan dosen dan juga mahasiswa. Paling gitu sih Pak. Kalau PTN mungkin lebih ramai ya Pak ya. Iya, lebih kelas bisa 40 orang 50 orang gitu ya. Kan kayak 100 orang. Iya, dia kan modelnya kayak kelas besar gitu ya. Iya betul. Oke, yang 3. Seru nih. Kerja sesuai passion tapi gaji pas-pasan, atau kerja high pressure tapi gajinya gede? Wah, ini pertanyaannya lumayan susah ya. Kerjanya sesuai passion, happy, tapi lu gaji kecil, pas-pasan lah. Atau kerjanya lu gila banget, high pressure tapi gaji gede banget. Kayak kalau di tengah-tengah gitu. Gak boleh. Sesuai passion. Kan bagian set di sini. Ayo pilih. Ya udah, kalau gue milihnya kerjanya high pressure tapi gajinya gede. Sama. Karena saya harus realistis. Betul. Kan gue mau merit ya. Sorry banget. Oke. Iya. Jadi gue perlu ngumpulin modal juga. Betul. Kayaknya untuk 20-an sampai 30-an high pressure dulu lah. Supaya mengumpulkan dana dulu untuk ke depannya. Benar.
siapa tahu jadi modal bisnis ya, bener nggak? Betul. Iya nggak? Kalau lu kok yang mana? Gaji kerja happy, gaji pas-pasan. Gue milih pasangan nyari yang kaya. Oh, oke. Sih gak bisa. Jadi gue sih aman ya. Oke. Dan kan pasangan gue yang kerja nggak apa-apa. Oke. Dan dibahas ya. Siap. Yang keempat, 2 pertanyaan terakhir. Kalau bisa milih ngajar student yang rajin tapi susah ngerti, atau yang malas tapi pinter banget. Ini juga susah. Susah sih ini juga. Gue juga mikir susah sih ini. Studentnya rajin tapi susah. dia agak lemot. Nah gitu aja deh ya. Kalau gue sih, gue lebih suka student yang rajin tapi lemot. Sama, iya. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa gue kayaknya suka ngulang-ngulang penjelasan deh kayak. Kalau lu nggak apa-apa capek gitu. Iya, gue nggak apa-apa Nggak, sampai iya. ketik. By the end of the day dia ngerti aja meskipun dia lolan pun gue nggak apa-apa. Oke. Iya. Kalau lu kan Soalnya kalau misalkan sama anak males tapi pinter, kayak kita ngomong apa cuman kayak satu arah gitu loh. Kan kalau misalkan anaknya rajin tapi suka nanya, kan kita jadi kayak two way discussion tuh loh. Jadi kayak Oke. lebih enak aja, lebih seru. Benar. Oke. Jadi tapi ada yang tipe yang gitu kan Pak, yang pinter tapi dia malas kali ya. Ada nggak sih yang kayak gitu di kelas? Pasti ada kan. Itu realitanya gitu lah. Iya. Mungkin dia karena pinter, karena dia ngerasa dia pinter, ya udahlah sih kayak malas-malasan juga. Seru ya jadi dosen. Seru dong. Seru ya. Bisa olahraga lagi. Wah, maksudnya gimana tuh? Iya, sore-sore pulang kerja Bener ya. olahraga. Dia sehat. Itu kan kita nggak boleh cuma murid-murid yang sehat. Bener. Dosen juga harus sehat. Lu olahraga Pak, olahraga apa? Olahraga, Kalau Leo gue tahu dia pedal gitu-gitu Pak. badminton, Oh badminton bener, atlet dari Surabaya loh. badminton atau tenis. Nah, Tenis. tenis. Jarang tapi tenis, badminton lah paling. Oke. Enak. Terakhir, bubur campur atau bubur aduk? Aduh. Bubur campur atau bubur aduk kali. Campur atau aduk? Bubur campur yang salah campur atau pisah? Sorry, salah teknis. Maaf bapak-bapak ibu-ibu. Bubur campur bubur aduk atau nggak diaduk? Nah, Nggak diaduk. nggak diaduk. Nah, seru nih, beda akhirnya. Kenapa nggak diaduk Pak? Seperti di episode sebelumnya, di podcast sebelumnya, Oh, dia sebelumnya ya? Kok saya nggak diajak ya Pak? yang saya bahas tentang MBG. Yang saya bahas tentang MBG. Nanti episode 2 berarti. Oh, MBG. Bubur pisah. Oke. Bisa. Bubur nggak diaduk. Kenapa nggak diaduk? Berarti kan lu kan ayamnya, bawangnya, kan lu pisah-pisah semua. Iya. Cara makannya gimana Pak? Atasnya dulu apa langsung jrep gitu? Ya, maksudnya saya ambil buburnya, terus saya tambahin sedikit ayam, tambahin sedikit kacang, terus tambahin sedikit kayak daun bawangnya, terus saya makan gitu. PR ya. Iya. Kalau kenapa nggak diaduk langsung Kayak campur semua? ya kayak barbar aja diaduk langsung gitu. Kalau lu kenapa Le? Kalau Iya. itu karena emang gue makannya barbar aja sih. Pakai sendok, Jadi- pakai tangan. Pakai centong. Pakai sendok. Tapi biasanya gue tuh kalau misalnya campuran makanan gue tuh orang-orang bilang aneh. Lu pernah nggak dengar orang makan nasi sama siomay? Ya enggak apa-apa sih sebenarnya. Sama somai. Lu pernah makan dengar nggak nasi sama duren? Gue pernah sih. Lu pernah sama duren? Emang gak lain. Tapi itu Emang kayak barbar. di Sumatera ya, di mana ya? Tapi enak. Iya, oke. Jadi rasanya tuh jadi campur-campur aja. Lu jadi ya rasa yang baru lah gitu. Nggak relatable, saya enggak suka Bukan durian. cuma rasa yang pernah ada gitu. Tapi secara sains nggak apa-apa dong Pak. Ya nggak apa-apa kan, ujungnya kecampur semua di dalam lambung. Bener. Jadi aman aja sih. Oh mungkin kalau pakai rat nggak diaduk, tapi pas makan dingin sendiri. Aduh, mungkin. Suka-suka gue gitu ya terus. Udah kali ya Pak ya, nanti kita Udah. episode 2 lah. Semoga rame. Oke, Ya, baik. nanti kita bahas PTN-PTS juga lah ya. Ngomong-ngomong rencana ke depannya gimana Pak? Apa mau S3? Bapak S3? Belum ada rencana sih. S3? Kalau saya sih belum ada rencana untuk Belum. Belum mau ya Pak ya. Cari duit Belum, dulu. Pak. Cari duit Oh, dulu. duit dulu. Kan bukannya banyak full scholarship ya Pak. Iya sih. Tapi untuk setahun 2 tahun ini Betul. ya Belum. dulu. oh nikah dulu. Pak Kena sudah nikah? Belum. Sudah ada pasangan? Belum. Oh belum. Tapi dicari. Cari Tolong ya. stabilitas dulu. Nanti tolong Hostnya Koriko boleh bantu. boleh nanti preferensinya apa nanti kasih tahu aja. Oke. Gimana? Makasih. Nanti dicantumin Instagram kalian masing-masing aja dan Boleh, kasih tahu boleh. ke editornya. Oke. Sip. Kalau gitu, sip. Thank you Pak Kenat, Pak Leo semuanya. Terima kasih. Waktunya kita cuma setengah jam ngobrol-ngobrol, nanti mungkin ke depannya kita tambahin lagi ya. Thank you atas kerjasamanya guys. Kok kerjasamanya sih? Terima kasih udah nonton semuanya. Semoga nambah info, nambah wawasan buat kalian semua, terutama untuk yang nggak sih galau-galau tentang pemilihan kampus.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.